Jadi inner child ini adalah space psikologis yang space-nya ini pada fase anak-anak kita yang menjadi anak-anak, ya, space anak-anak, bagian kita yang menjadi orang dewasa dan bagian kita yang menjadi orang tua. Wis baca buku nih. Iya dong. Di rumah. Mendingan sambil nongkrong. Di mana? Ada, nongkrong yuk. Ayo. Oke, Boleh. yuk. Di tengah kota tidak bisa menikmati udara yang sejuk serta suasana asri seperti Ubud? Kamu salah besar. Karena di Resident Coffee and Tea Renon, kamu bisa menikmati suasana seperti Ubud tapi di tengah kota Denpasar. Yuk langsung ke Resident Coffee and Tea Renon di Jalan Pemuda 6 nomor 4 Denpasar. Atau cek Instagramnya @resident.city. Seru banget kan? Makanya kalau mau baca, mau nongkrong di sini aja. Hai Sobat Bi, jumpa lagi. Kita ngobrol lagi. Ini masih tapi melanjutkan buat segmen khusus dari pertanyaan dari Belicia. Ini mengenai inner child. Karena pertanyaannya ini komen di short movie kita tentang gagal move on gitu ya. Jadi dia nanya nih, gagal move on bisa jadi ada inner child nggak sih? Nah, kita bahas inner child dulu ya, seperti itu. Nah, ini sebenarnya saya baru pertama sih Mbak baca inner child ini apa gitu. Saya sempat googling Jajanan gitu kan. apa gitu ya. Apakah enak atau gimana gitu, nyarinya di mana? Apa kayak lepet, apa kayak lak-lak di Bali gitu ya. Apa lak-lak puon apa gitu kayak kan. Pisang rai gitu kan ya. Enak ya. Tapi inner child ini gimana sih Mbak sebenarnya? Inner child. Ini kan sebuah istilah dalam psikologis ya, untuk memudahkan sebuah pemikiran yang abstrak. Jadi gini, di dalam kepribadian kita itu ada bagian dari kita, di transactional analysis itu ada 3 bagian dari kita. Bagian kita yang menjadi anak-anak, ya, space anak-anak, bagian kita yang menjadi orang dewasa, dan bagian kita yang menjadi orang tua. Nah, inner child apakah semua orang punya? Yes, semua orang punya. Karena semua orang hidup dari 0 sampai sekarang gitu ya, 0 tahun. Jadi inner child ini adalah space psikologis yang space-nya ini pada fase anak-anak. Loh, apakah orang dewasa punya ini inner child? Punya, setiap orang punya. Loh, kok bisa? Inner child itu dapatnya dari mana? Inner child itu dapatnya semasa anak ini dikandung oleh ibunya, sampai dia lahir, sampai dia mengalami banyak memori dan kejadian. Kemudian biasanya fokus memorinya yang sangat diingat itu adalah antara, kalau teorinya sih ngomong 5 sampai 7 ya, tapi dalam kenyataan ketika misalnya di meja psikolog gitu, kalau saya praktek gitu ya, itu antara anak sekarang lebih cerdas loh ya. Jadi 3 sampai 7 tahun itu, bahkan sampai remaja itu masih ada memori-memori yang sangat membekas. Nah, inner child itu adalah pengalaman memori masa lalu, masa kanak-kanaknya yang bisa menetap, bisa tidak gitu ya, yang biasanya ada pada fase-fase kita dalam perkembangan. Oh, setiap orang berarti punya inner child ini. Punya inner child, punya inner child ini sama nggak sih sama sifat kekanak-kanakan, Mbak? Kayak energi dia. Oh, kayak energi. Jadi gini, kalau kepribadian itu dijelaskan untuk umum itu gimana ya? Gini, kita itu punya wilayah mental anak-anak, mental dewasa, dan mental orang tua. Iya. Kalau kita itu terpacu beracuan pada mental anak-anak terus ya, itu juga kalau kita sudah umurnya sudah bukan anak-anak, ketika inner child-nya itu luka gitu ya, itu akan nampak pada kehidupan dewasa kita. Atau kehidupan tua kita akan nampak itu. Inner child yang anak-anak itu sebenarnya gimana sih kalau menurut pandangan Anda? Anak saja gitu. Anak itu sifatnya suka gimana bermain. Biasa? Suka bermain. Terus apa lagi? Ngambekan itu. Kebanyakan anak-anak kalau main seneng apa enggak? Oh, bahagia, ceria gitu ya.
Terus anak-anak itu tulus nggak biasanya? Tulus Ya. Terus anak-anak itu apa adanya nggak? Munafik nggak anak-anak? Nggak ya. Kemudian anak-anak itu banyak idenya nggak? Kreatif nggak? Nah biasanya. Itu kalau inner child-nya itu terbentuk menjadi inner child yang positif, dia akan begini. Oh, itu yang tergolong inner child ini ya. Kalau terbentuk positif. Tapi kalau terbentuknya itu negatif, dia akan terluka inner child-nya. Oh, berarti ada jenis inner child luka ini gitu ya. Nah, ada kayaknya pertanyaan yang kapan hari itu. Apakah kalau orang narsistik inner child-nya itu terluka? Bisa jadi iya. Kalau inner child terluka itu disebutnya di dalam psikologis itu apa sih? Lah itu loh, namanya pengalaman traumatis. Gua ya kan pakai kata inner child gitu ya. Jadi orang yang lain tuh what is this gitu ya. Kayak ya kita kan orang Indonesia ya gitu. Jadi ya inner child itu adalah memory space anak-anak. Itu. Oke, tapi sebelum nih tadi ada ternyata jenis inner child yang luka seperti itu. Tapi ada fungsinya nggak sih sebenarnya inner child ini, Mbak? Fungsinya ada, fungsinya kalau misalnya tadi anak-anak itu penggembira, terus berinisiatif, terus berkreasi, gitu ya. Terus ceria gitu ya. Berfungsi banyak dalam kehidupan dewasa kita. Karena apa? Terutama orang-orang kayak kamu gitu ya, bekerja di entertaining ya. Itu kan harus happy terus gitu ya, untuk membawa orang lain tuh termotivasi. Seorang psikolog misalnya, walaupun dia misalnya pas di rumah ada masalah sama suaminya gitu, misalnya aku gitu ya, tapi kalau misalnya aku berhadapan sama klien ya harus profesional dong gitu. Gak mungkin marah-marah gitu ya. Ya ke klien nggak tahu dimarah-marahin gitu, kecuali klien dablek gitu ya. Sudah tahu dia nggak melakukan terapinya dengan baik, terus dia ngomong, saya kok nggak sembuh-sembuh ya gara-gara kamu psikolognya lah gitu ya. Baru aku bisa, lu kok gitu. Jadi kayak gitu. Jadi ada fungsinya ya. Fungsinya banyak. Fungsinya membangkitkan kreativitas. Misalnya ya, kayak gini, seorang arsitek misalnya membangkitkan kreativitas. Seorang dokter misalnya. Dokter yang bahagia akan banyak menyembuhkan pasien. Psikolog yang bahagia akan tahu caranya menunjukkan guide menuju kebahagiaan. Bukan menasehati lo ya. Gitu. Oke, nah tadi balik lagi ke salah satu jenis inner child. Saya juga sempat baca beberapa. Tadi disinggung juga inner child yang luka ya. Inner child yang luka ini seperti apa, Mbak? Lah kalau anak-anak kira-kira itu diamankan atau mengamankan? Diamankan. Anak-anak itu nggak berdaya kan gitu ya. Tapi kalau saat anak-anak itu tidak diberi rasa aman, tidak diberi cinta, dia merasa aman apa enggak? Enggak. Dia merasa secure apa enggak secure? Insecure. Kayaknya kita pernah bahas tentang insecure juga ya. Jadi anak-anak itu diamankan karena kemampuan mengamankan diri sendiri kan masih terbatas. Jadi anak bayi diamankan. Kemudian kalau nggak diamankan muncul perasaan apa? Takut, selalu khawatir, cemas. Nah, makanya kalau misalnya orang depresi, kemudian cemas gitu, harus dilihat inner child-nya luka apa enggak sebenarnya. Nah, itu yang dinamakan kita cari root cause namanya. Nah, kemudian kayak gini, ada inner child yang luka karena kehilangan gimana? Kematian orang yang dicintai, sehingga dia muncul ketakutan untuk selalu ditinggalkan. Nah, jadi untuk inner child yang seperti ini, kita melihat bahwa kehilangan itu realistis. Kita hidup harus hilang. Gak ada yang gak hilang, gak ada yang relatif selalu ada, gak ada. Karena yang relatif selalu ada adalah hanya satu, perubahan. Selalu berubah, hidup ini selalu berubah. Kemudian inner child yang merasa diabaikan. Kalau orang diabaikan sedih kan. Apakah diabaikan dengan sengaja atau tidak? Kadang-kadang enggak. Misalnya orang tua yang dua-duanya kerja sibuk, dia nggak mengabaikan sebenarnya, tapi dia harus bekerja karena tuntutan ekonomi misalnya. Tapi ada juga orang yang sudah cukup ekonominya, tapi dia ingin merasa lebih, terus dia ngomong ini tuntutan untuk anak saya nih. Enggak juga. Jadi perhatikan, jangan mengatasnamakan anak kalau itu sudah cukup. Tapi kalau memang nggak cukup ya kita nggak bisa bilang apa. Jadi namanya neglect itu pengabaian. Bisa disengaja ataupun tidak sengaja. Misalnya ibunya senang main HP aja gitu, itu sengaja sebenarnya. Itu sengaja. Dia abaikan ya. Karena dia egois.
dia kan ngurusi dirinya sendiri, main TikTok gitu. Terus anaknya gimana, makannya gimana, terus anaknya sama-sama gitu, akhirnya nggak empatik dua-duanya gitu, nggak ada perasaan yang terhubung gitu ya. Kemudian rasa bersalah. Nah ini, kalau orang tuanya itu otoriter ya, suka menyalahkan gitu ya. Kamu itu gini aja nggak bisa lah, ya pernah ya cerita ya dirimu ya, nyapu gini aja nggak bisa. Nah, ini anak ini cenderung kemudian merasa bersalah. Kalau selalu, nanti aku salah, aku nggak bisa ngomong aku ya gitu ya, ngomongnya makan gitu misalnya ya, nggak bisa gitu, ya kan nggak bisa. Kita inner child-nya terluka, inner child-nya itu ada rasa bersalah, takut kalau nggak divalidasi orang, gimana ya aku, takut kalau beropini, kan selalu disalahkan gitu ya. Kemudian ada inner child yang untrust, tidak percaya. Karena apa? Selalu dibohongin gitu ya, dimanipulasi sama orang, terus dicurangin gitu ya, dijelek-jelekin, dihina, itu dia nggak bisa percaya sama orang. Jadi inner child-nya lukanya karena itu. Kemudian, nah kalau yang kecewa gitu ya, inner child yang sakit karena kecewa, karena dia mendapatkan orang-orang yang tidak tulus, dan biasanya need of love-nya itu juga besar. Jadi dia sebenarnya ingin dicintai. Kok bisa ya ingin dicintai? Karena inner child-nya itu luka pada cinta, dia membutuhkan cinta. Maka ya harus tahu di mana jenis-jenis inner child saya ini. Berarti yang disebutin tadi ini adalah inner child yang luka gitu. Iya, namanya kalau bahasa Inggrisnya kayak ya gitu ya, wound inner child. Jadi luka, wounded. Jadi dia terluka, inner child yang terluka. Kalau dalam mental munculnya seperti apa? Lah itu munculnya ya itu ya. Bisa munculnya itu jadinya kalau kita lihat cemas misalnya, terus depresi gitu, mudah stres gitu, terus agresif, mudah marahnya itu kayak apa ya, hal kecil aja dijadikan dar gitu ya. Tapi kadang ada kalau marah yang meledak itu kadang-kadang ada cara namanya defense ya, dia ditekan, lama-lama dia nggak tahan juga, meledak juga gitu. Iya, jadi ada inner child-nya yang terluka, misalnya inner child-nya nggak dihargai gitu ya, itu muncul. Kita aja punya kok inner child itu, dan kita harusnya tahu lah ya inner child kita masing-masing kayak gitu. Terus apalagi tadi kamu pertanyaannya? Yang apa, mental yang muncul kan seperti itu. Iya. Mental ya. Nah, depresi, cemas, kemudian bipolar itu kan hasilnya karena apa? Bipolar juga hasilnya. Bipolar tuh banyak kan tuh karena awal-awalnya sebelum bipolar tuh biasanya kan bipolar ini kan gini ya. Ada manik, ada depresif. Manik itu kayak meledak-ledak, impulsif gitu. Kalau yang depresif itu yang turun kayak dia tuh sedih yang berkelanjutan gitu ya. Kan namanya laten banget gitu, kronis. Nah, kenapa kok gitu? Karena biasanya kalau bipolar itu kebanyakan ya, tapi nggak selalu. Kita harus lihat luka di inner child-nya apa. Yang saya temukan di beberapa kasus di meja psikologi itu, psikolog itu inner child-nya itu dihina, tidak dihormati. Jadi dibanding-bandingkan sama saudaranya atau dibandingkan dengan orang lain secara fisik, secara mental, secara kepandaian. Nah itu bahaya. Jadi harus dicari inner child yang terlukanya itu apa, kayak gitu. Tapi kalau ini nggak sih Mbak, inner child itu disadari nggak sih? Nah, iya. Ini karena sekarang informasi itu banyak kayak kita nih ya, Bitok Podcast. Sebenarnya kan Bitok Podcast dibuat untuk masyarakat supaya dia tidak belanja informasi yang salah gitu ya. Kalaupun kita salah, boleh kok dikasih masukan. Kita kan tidak sempurna gitu, cuman kita berusaha memberikan informasi sebaik mungkin pada sobat-sobat. Jadi iya, kebanyakan orang awam itu tidak menyadari inner child-nya. Coba kalau kita lihat di TikTok gitu ya, kalau kita lihat di Instagram, orang yang selalu berfoto aja mukanya sendiri aja bisa, mukanya itu beratus-ratus dipasang semua, mukanya gini gitu ya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita heran gitu, ini orang nih sadar nggak ya kalau mukanya itu dikonsumsi seluruh dunia gitu. Tapi sebenarnya ada apa sehingga orang itu harus misalnya diakses sampai sesuatu yang sebenarnya kan foto satu aja atau 2, 3 itu kan cukup gitu misalnya. Kok sampai banyak gitu? Kenapa? Karena dia sebenarnya
nggak yakin saya dengan diri saya. Nah, disitulah inner child-nya itu sebenarnya apa sih, ingin diperhatikan gitu. Kenapa? Karena dia mungkin terlukanya karena tidak diperhatikan. Kemudian kemungkinan dia memperhatikan cuan yang masuk. Jadi kadang-kadang itu ada tiktokers atau instagramers gitu ya, yang memang harus memasukkan cuan banyak. Ya. Iya, jadi dia memilih itu, atau memang sebenarnya karena justru yang dia begitu kemudian justru mendatangkan uang gitu. Jadi inner child kebanyakan tidak disadari. Tapi kalau orang sudah mulai mendatangi psikolog atau psikiater yang bisa membahas tentang inner child, di mana namanya psikoedukasi. Jadi proses bagaimana dia mendapatkan semua kenangan, memori, peristiwa baik buruk, dan keyakinan nilai-nilai hidup yang muncul pada dirinya dengan pengalaman dari caregiver nggak selalu orang tua, kadang-kadang anak dilahirkan orang tua bercerai sama neneknya dan sebagainya. Nah, siapa yang mengasuh, yang ada di lingkaran pengasuhan itu yang membuat dia membangun sebuah inner child seperti itu. Baik, dan terakhir nih Mbak tentang inner child, tapi kalau mau terakhir ada yang bertanya, akhir ya? Enggak dong, maksudnya ini segmennya kita stop dulu karena nih waktunya. Yang mau tanya-tanya masih bisa, silakan langsung komen di kolom komentarnya YouTube Bitalk Podcast, atau ke Instagram langsung boleh juga di Bitalk Podcast juga. Terakhir, apa yang disampaikan tentang inner child di segmen ini Mbak? Sebaiknya setiap orang ya, inner child itu kan adanya di bawah sadar gitu ya, di bawah sadar. Jadi kita tidak menyadari itu. Sebaiknya kita mencari pada seorang psikolog, seorang konselor kalau ngerti gitu ya. Kemudian seorang psikiater. Jadi kita tahu sebenarnya gangguan kita itu dari inner child yang luka yang seperti apa. Kalau itu dipahami secara psikoedukasi, kita memahami, maka kita melihat, oh ya, kita akan tahu pentingnya kita terapi apa enggak. Kalau merasa oke, aku sadar dan aku tahu, nggak apa-apa. Tapi kalau kadang-kadang kita nggak sadar, orang lain loh yang terkena lian. Jadi kadang-kadang kita merasa aku nggak apa-apa gitu, tapi orang lain apa-apa. Artinya orang lain tersakiti dengan peristiwa apa yang kita lakukan. Misalnya memanipulasi orang gitu ya, mematikan karakter orang, menjelekkan di depan umum seseorang gitu ya. Kemudian menyatakan bahwa pilihan hidup orang itu salah dan sebagainya di depan umum gitu ya. Kalau di lingkungan kecil kita tuh bisa berbicara seperti itu, tapi artinya begini, setiap orang kan, kalaupun kadang-kadang orang membicarakan tentang inner child itu, sebenarnya ada beberapa orang yang care dengan orang tersebut gitu. Tapi orang tersebut kan nggak sadar bahwa inner child-nya yang luka itu bisa melukai orang-orang yang lain. Jadi menyadari, membawa ke kesadaran inner child-nya untuk dibangun menjadi lebih positif nilai-nilainya dan keyakinannya, itu jauh lebih baik. Baik, itu ya tadi sudah kita bahas tentang inner child dari Belicia. Ini sebenarnya nanya gagal move on bisa jadi ada inner child. Sebenarnya gagal move on itu sempat kita bahas di segmen sebelumnya ya Mbak ya. Tentang inner child udah kita bahas, tapi buat Sobat Bi yang ingin tanya lagi atau mungkin belum jelas nih tentang penjelasan dari kita, silahkan langsung komen aja di kolom komentarnya atau menuju Instagram kita Bitalk Podcast. Kita tayang setiap hari Jumat tentunya di YouTube channel Bitalk Podcast. Kita jumpa lagi lain kesempatan. Bye.